Oke semuanya, video saya kali ini akan menjelaskan tentang bisnis pariwisata. Bisnis pariwisata ada dua bentuk, yaitu bisnis yang terwujud dan bisnis yang tidak terwujud. Kita mengenal bisnis yang terwujud itu berbentuk barang dan lain hal, dan bisnis yang tidak terwujud itu berbentuk layanan. Pada video kali ini, saya akan membahas bisnis pariwisata yang berbentuk layanan. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dalam bisnis pariwisata yang berbentuk layanan, memiliki 4 karakteristik. Yang pertama itu intangibility. Bisnis pariwisata tidak dapat dipahami. Yang kedua itu inseparability. Bisnis pariwisata itu tidak dapat dipisahkan. Yang nomor 3, variability, yaitu varian yang sangat banyak sekali. Dan yang terakhir, prisability, atau bisnis pariwisata yang berbentuk layanan itu tidak tahan lama. Dari 4 karakteristik yang sudah saya sebutkan tadi, akan menimbulkan hal-hal negatif atau efek yang negatif kepada bisnis layanan. Nah, yang saya bahas di sini, bagaimana sih cara seorang pemimpin itu untuk menanggulangi efek yang negatif dari 4 karakteristik tersebut. Nah, di sini yang pertama itu intangibility atau bisnis pariwisata itu tidak dapat dipahami. Di sini bisnis pariwisata yang berbentuk layanan ini tidak sanggup untuk dilihat, dicium, dirasakan atau sebelum jasa tersebut digunakan atau dibeli. Di sini untuk mengurangi persepsi risiko ini, penyedia layanan menawarkan petunjuk nyata tentang apa yang pelanggan bisa harapkan dari layanan tersebut, sehingga menciptakan kepercayaan pada pengguna layanan untuk menggunakan layanan yang kita tawarkan. Petunjuk juga dapat mencakup personil yang pandai berbicara dan memiliki daya tarik tersendiri, petugas kebersihan dan staf kantor yang profesional, serta penggunaan brosur yang menyampaikan gambaran menarik kepada pengguna atau pembeli layanan yang potensial. Yang kedua yaitu inseparability. Bisnis layanan ini tidak dapat dipisahkan. Pada umumnya, jasa dijual terlebih dahulu, kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Nah, di sini untuk menanggulangi persepsi risiko negatifnya, pemilihan karyawan atau staf harus memastikan bahwa karyawan garis depan menunjukkan emosional yang baik dan positif, sehingga pengunjung atau pengguna layanan dapat mencerminkan yang positif terhadap layanan yang kita berikan. Yang ketiga, variability. Bisnis layanan banyak memiliki variasi bentuk, jenis, dan kualitas, tergantung pada siapa, di mana, dan kapan jasa tersebut dihasilkan. Layanan pariwisata memiliki tingkat variabilitas yang tinggi. Untuk mengurangi kemungkinan hasil negatif dari pelayanan, manajer atau pimpinan memastikan bahwa karyawan dihadapkan pada pelatihan yang tinggi dan dapat pelaksanaan memiliki hal-hal menarik sehingga pengguna layanan tertarik. Yang terakhir, prisability. Jasa ialah komoditas tidak tahan lama serta tidak sanggup disimpan. Untuk seorang manajer pariwisata, salah satu tantangan terbesar dalam pemasaran adalah untuk mengkompensasikan keawetan layanannya dengan mencocokkan permintaan secara efektif dengan pasokan. Pencocokan optimal berkontribusi pada profitabilitas yang lebih tinggi. Keseimbangan permintaan dan penawaran sangatlah penting, supaya apa yang kita tawarkan sesuai dengan apa yang diminta oleh pasar atau pengguna layanan. Nah, dari keempat karakteristik tersebut tadi, dapat saya simpulkan yang pertama itu semua karakteristik harus memiliki hal-hal yang menarik sehingga pengguna layanan tertarik menggunakan layanan kita kembali. Yang kedua, staf kantor dan pelaksana yang profesional
sehingga pengguna merasakan kenyamanan menggunakan layanan yang kita tawarkan. Saya Niketu Ciwidiantari, NPM 193-2121359. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, menjawab soal yang nomor 2. Perubahan pada lingkungan bisnis menyebabkan kondisi di mana penawaran lebih tinggi daripada permintaan. Artinya, jumlah produk yang ditawarkan di pasaran lebih banyak daripada jumlah produk yang dibeli oleh konsumen. Contohnya, dalam bisnis pariwisata, saat dalam keadaan sepi, banyak kursi pesawat yang tidak terjual dan kamar hotel yang tidak terisi. Terdapat beberapa strategi untuk menyiasati kondisi ini. Yang pertama yaitu dengan cara meningkatkan permintaan, yang dimulai dari modifikasi produk. Modifikasi produk atau diversifikasi produk adalah upaya yang dilakukan sejak pertengahan tahun 1990-an. Banyak kasino di Las Vegas mengembangkan atraksi ramah keluarga sehingga mampu mendiversifikasi klien agar terhindar dari perjudian keras dan mampu meningkatkan mutu dari produk tersebut. Jadi, dapat diartikan bahwa modifikasi produk atau diversifikasi produk adalah upaya peningkatan penjualan dengan cara mengubah fitur atau model-model produk agar produk tersebut memiliki kualitas dan mutu yang terjamin dan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen sehingga mampu meningkatkan jumlah permintaan. Yang selanjutnya yaitu dengan cara mengintensifkan kinerja saluran distribusi. Seperti yang kita ketahui bahwa distribusi itu adalah proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Jadi, kita harus mampu mematangkan proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen sehingga barang tersebut secara cepat sampai di tangan konsumen dan mampu memberikan kepuasan pada konsumen. Jika proses distribusi itu berjalan dengan lancar, maka secara otomatis permintaan akan meningkat dan akan terjadinya peningkatan penjualan. Yang selanjutnya yaitu dengan cara mencari sumber permintaan dari segmen pasar yang berbeda. Seperti yang kita ketahui bahwa segmentasi pasar itu adalah kegiatan membagi suatu pasar agar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Jadi, yang dapat kita lakukan yaitu kita harus mampu membedakan kebutuhan dari masing-masing segmen pasar dengan cara memberikan pelayanan dan memberikan suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mampu meningkatkan jumlah permintaan. Yang selanjutnya yaitu, ini adalah hal yang paling menarik, yaitu dengan cara memberikan diskon harga. Siapa sih yang tidak tertarik dengan diskon? Banyak konsumen yang menunggu-nunggu untuk mendapatkan diskon harga. Seperti yang disediakan oleh wotip.com dalam kampanye promosi yang dirancang ulang yang lebih efektif berfokus pada produk yang ada dan bauran pasar merupakan pilihan lain. Seperti yang kita ketahui bahwa diskon itu adalah memberikan potongan harga terhadap suatu produk yang dapat memikat konsumen dan untuk membeli produk tersebut. Contohnya seperti memberikan diskon harga tiket pesawat atau tiket hotel yang mampu meningkatkan jumlah permintaan dengan tujuan memperbanyak pembelian dari konsumen, memberikan kepuasan kepada konsumen. Jika konsumen puas, maka kesempatan untuk membeli produk itu kembali akan lebih tinggi. Dan yang selanjutnya yaitu memperoleh keuntungan yang lebih besar. Banyak agen atau distributor yang membeli produk tersebut akan lebih banyak jika dalam kondisi diskon. Maka hal ini akan berpengaruh pada perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Begitu pula distributor juga akan merasa puas dengan adanya diskon ini. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Nama saya Kadek Dwi Cahyani, NPM 19321214489. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi soal nomor 2. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya tentang meningkatkan permintaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengurangi penawaran. Strategi ini mengonsumsi bahwa tidak mungkin atau tidak diinginkan untuk meningkatkan permintaan dengan cara substansial apapun, dan diinginkan atau penting untuk mengurangi biaya. Penawaran dapat dikurangi di hotel-hotel dengan cara menutup setiap kamar atau sayap, dan bisa juga dengan cara menutup seluruh hotel di musim sepi sebagai langkah ekstrim untuk mengurangi biaya tetap dan variabel. Strategi ini umumnya diadopsi di Karibia pada tingkat operasi individu. Maskapai penerbangan bereaksi dengan cara yang sama dengan mengeluarkan pesawat tertentu dari layanan, menyewakan ke perusahaan lain, atau membatalkan penerbangan. Nah, yang terakhir, ada redistribusi penawaran. Redistribusi atau restrukturisasi penawaran diperlukan ketika produk yang ada tidak lagi sesuai dengan permintaan yang semula dimaksudkan untuk dipenuhi. Dalam hal hotel, kamar dapat dimodifikasi untuk lebih mencermati permintaan kontemporer. Ini dapat melibatkan konversi 2 kamar menjadi suite eksekutif atau kamar lain menjadi suite kesopanan, atau hanya digunakan pada siang hari untuk mandi dan beristirahat. Kamar bebas rokok baru juga dapat disediakan. Konversi kamar hotel menjadi unit timeshare adalah ilustrasi strategi adaptif jangka panjang di sektor akomodasi. Taman hiburan biasanya memperkenalkan wahana baru atau merenovasi wahana lama secara berkala untuk menopang permintaan. Sementara konversi penerbangan terjadwal dengan penerbangan charter di industri penerbangan adalah contoh lain dari distribusi penawaran adaptif. Sekian soal nomor 2. Soal nomor 3 bakalan dilanjut oleh teman saya. Di sini saya akan menjawab nomor 3. Terdapat beberapa strategi untuk menyiasati kondisi ini. Yang pertama, mengurangi permintaan strategi harga. Dalam keadaan overdemand, dapat menerapkan strategi harga, yakni dengan menaikkan harga produk yang ditawarkan, tetapi menaikkan harga produknya tetap harus masuk akal, karena tujuannya untuk mengurangi permintaan yang terlalu banyak dibandingkan produk yang tersedia. Misalnya, pada saat mudik, adanya kenaikan harga tiket pesawat dan kereta api. Yang kedua, ada meningkatkan penawaran. Selain strategi, harga dapat juga menerapkan peningkatan penawaran untuk mengatasi kondisi overdemand. Meningkatkan penawaran yang dimaksud adalah memperbanyak pekerja atau karyawan yang bertugas untuk membuat produk atau memproduksi barang, sehingga dalam keadaan permintaan yang melunjak, ketersediaan produk pun menyertai. Yang ketiga, ada redistribusi penawaran. Cara yang ketiga untuk mengatasi overdemand adalah redistribusi penawaran. Maksudnya adalah mentransfer kepemilikan atau produk dari sekelompok individu kepada kelompok individu lainnya. Misalnya Indonesia, banyak sekali permintaan alat-alat elektronik, akan tetapi produksinya sangat sulit, sehingga terjadilah overdemand. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukannya lah redistribusi penawaran atau transfer supply, yaitu dengan mengimpor alat-alat elektronik seperti televisi, handphone, kendaraan bermotor dari Jepang dan Cina. Marketing mix atau kombinasi pemasaran, beberapa bauran yang telah dikemukakan oleh Morrison 2009, yaitu model 8P, yang meliputi tempat, pengemasan, produk, penyusunan acara, orang, harga, promosi, dan kemitraan. Yang pertama yaitu pengertian dari tempat. Tempat merupakan lokasi relatif atau kedekatan ke pasar aktual, potensial maupun pesaing, yang merupakan elemen terpenting dari tempat, sebagaimana upaya untuk memasarkan ataupun mempromosikan suatu barang. Lalu ada konsep. Konsep terpenting dari bauran pemasaran yaitu change of place, yang artinya pengertian pada tempat itu sendiri dengan mencantumkan tujuan dari barang unik yang ditawarkan dari tempat lain.
Dengan mencantumkannya, ini akan meningkatkan keunggulan kompetitif dengan menempatkannya di tiang kontinum kelangkaan. Yang kedua ada produk. Komponen produk mencangkup berbagai barang dan jasa, kualitas, garansi, dan layanan purna. Rentang ukuran diversifikasi dapat diilustrasikan oleh operator tur yang menawarkan berbagai peluang dengan menentang operator niche. Ketiga, orang-orang yang memasukkan persamaan dalam bauran pemasaran yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, petugas servis, yang kedua, para wisatawan itu sendiri, yang ketiga, penduduk setempat. Peran penting karyawan yang terlatih, kerja emosional pada antarmuka konsumen atau produk. Pentingnya fosfor kesadaran atau sensitivitas oleh para wisatawan itu sendiri yang berperilaku tidak baik atau tidak pantas dapat mengurangi kualitas suatu produk bagi semua peserta. Penduduk setempat dapat dikatakan produk karena para wisatawan akan tertarik kepada budaya maupun keramah tamahan penduduk setempat. Yang keempat, ada keterjangkauan harga. Keterjangkauan harga merupakan hal terpenting yang dapat menarik para wisatawan untuk tujuan tertentu. Contohnya seperti maskapai penerbangan, hotel, maupun tempat wisata. Mereka akan mengurangi harga jual mereka untuk menarik para wisatawan untuk memakai layanan maupun jasa mereka. Yang kelima ada pengemasan. Kemasan mengacu pada pengelompokan yang disengaja dari 2 elemen atau lebih pariwisata pengalaman menjadi satu produk. Untuk tujuan, elemen kemasan dapat lebih ambigu dan informal, melibatkan upaya NTO atau organisasi pariwisata subnasional untuk memasarkan tujuan sebagai paket terintegrasi dari atraksi, kegiatan, layanan yang relevan dan yang terkait dengan peluang pariwisata lainnya. Yang keenam ada penyusunan acara atau merencanakan. Penyusunan acara terkait erat dengan kemasan dalamnya itu melibatkan penambahan acara khusus, kegiatan atau program untuk suatu produk agar lebih beragam dan menarik. Contohnya, termasuk sesi pelajaran selama scuba atau ceramah akademik tentang pesiar, pertemuan yang diadakan secara kebetulan, dan pengumuman hadiah berkala. Yang ketujuh ada promosi. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, banyak orang melihat promosi identik dengan pemasaran. Promosi berusaha meningkatkan permintaan dengan menyampaikan citra positif produk untuk pelanggan potensial melalui studi banding ketuntunan yang didasarkan kebutuhan, selera, nilai-nilai dan sikap pasar atau segmen pasar secara tertentu. Promosi terdiri dari presentasi, penjualan pribadi, promosi penjualan, publisitas, persending, dan iklan. Presentasi dapat mencakup penyediaan staf yang beragam dan terawat dan lingkungan fisik yang menarik. Penjual pribadi memerlukan pendekatan langsung ke klien yang tertentu. Promosi penjualan adalah strategi jangka pendek yang mempromosikan suatu produk melalui diskon sementara. Yang terakhir, ada kemitraan. Seperti yang diilustrasikan oleh pembentukan aliansi maskapai dan kartu kredit yang menampilkan bisnis atau organisasi tertentu, manfaat bersama dapat dihasilkan jika serupa atau tidak sama, tetapi lengkap bisnis mental memulai pengembangan produk koperasi dan pemasaran dasar sementara. Kemitraan sangat penting untuk operasi kecil yang tidak memiliki ekonomi skala untuk terlibat dalam upaya ini secara efisien dan efektif sendiri.